الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد، جماعة المغرب بارك الله لنا ولكم في عافية. Sekarang akhlak yang ke-9 seorang talib ilmu, at-tamattu' bi khisal ar-rujulah, yaitu terdapat padanya sifat-sifat laki-laki. Dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, tamattu' bi khisal ar-rujulah. Ini adalah kau menghiasi dirimu dengan sifat-sifat laki-laki. Minasyaja'ah, dari keberanian. Wa syiddatil ba's bil haqq, dan tegas di dalam kebenaran. Wa makarimil akhlaq, dan juga dibarengi dengan akhlak yang baik. Wal badli fi sabilil ma'ruf, dan mengorbankan apa saja yang dimiliki dari kebaikan di jalan kebaikan. Hatta tanqati adunuka amal rijal, sampai orang-orang merasa tidak bisa lagi meniru karena engkau telah mendapatkan semua akhlak yang baik. Jangan sekalian, di sini diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam penjelasannya, hadzal adabu katakmil lil awwal. Adab yang ke-9 ini adalah penyempurna adab sebelumnya. Lianna tamattu' bi khisal ar-rujula min al-muru'ah bila syak. Sebab memiliki sifat rujulah, yaitu laki-laki, itu termasuk muru'ah, yaitu memiliki marwah kalau bahasa kita ya, tanpa diragukan lagi. Fa innal insana idza nazala nafsuhu manzilat ar-rijal alladhina hum rijal bima'na kan al-kadhib fa innahu sawfa yatamatta'u bima dzakarahu min asy-syajar. Sebab kalau dia betul-betul memahami masalah ini, maka benar-benar dia seorang laki-laki yang memiliki sifat keberanian. Jamaah sekalian, di sini ada tambahan sedikit bahwasanya semua sifat yang baik, akhlak yang baik, termasuk berani, itu merupakan nikmat dari Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna Allah yu'til al-iman wa fi riwayah al-akhlaq kama yu'til iman, kama yu'til mal. Sebenarnya Allah memberi kepada seseorang iman, dalam sebuah riwayat akhlak, sebagaimana Allah Ta'ala memberi kepada seseorang harta. Jadi akhlak yang baik itu minnatun min Allah,
Itu pemberian dari Allah Jalla wa'ala. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW pernah berdoa ketika doa istiftah waktu sholat tahajud, Allahumma hdini li ahsanil haqq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku pada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang bisa memberi kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang terburuk. Tidak ada yang bisa menjauhkan seorang dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Dan Allah Ta'ala memuji Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang yang memiliki akhlak yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang kedua yang perlu kita ketahui bahwa akhlak yang baik ada dua. Ada jibilli, ada muktasab. Jibilli itu yakni dia terdidik di lingkungan orang-orang yang berani, sehingga dia memiliki sifat berani dan juga akhlak yang lain. Yang kedua muktasab, yakni dia awalnya tidak berani, tapi ketika dia belajar mengetahui apa definisinya, kemudian dia berdoa, kemudian dia mencontoh, maka dia setelah itu menjadi orang yang memiliki sifat berani. Kemudian jangan sekali ya, berani itu maksudnya apa? Berani di sini nanti akan diterangkan oleh penulis. Itu berani adalah al-haq, yaitu menyampaikan yang hak, mengamalkan dan menyampaikan yang hak. Itu maksudnya. Iya, makanya lawan daripada berani adalah leceh. Leceh bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya pengecut. Dan Nabi SAW berlindung bernama dari pengecut. Allahumma inni a'udzubika min al-jubn wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung padamu dari penakut atau pengecut dan bakhil. Kata Syekh Adam Al-Atyubi dalam syarah Sunan Nasai, beliau menyatakan bahwa pengecut atau penakut yakni la yajru ala isal al-khair ila al-khair. Jadi dia tidak berani menyampaikan yang baik kepada orang lain. Karena takut dia. Itu ya jemaah. Wassalamualaikum. Adapun bukhl, bukhl itu bakhil atau bahasa Jawanya medit. Itu maknanya yaitu yang minal wajib. Dia tidak mau membayarkan yang wajib. Seperti zakat, seperti kafarat, itu wajib. Seperti nadar yang dia ucapkan, ya, dia nggak mau bayar. Itu ya jemaah. Maka dalam Islam kalau seorang tidak mau bayar zakat, maka diambil zakatnya itu dengan paksa oleh penguasa, wa syatra mali, dan separuh dari hartanya diambil, dirampas. Itu hukuman terhadap orang yang tidak mau bayar zakat. Makanya Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari bakhil dan pengecut atau penakut. Seorang talib apabila dia tidak memiliki sifat berani, misalnya dia takut untuk membantah seorang yang salah, bahkan dia mengikuti yang salah karena sifat penakutnya.
Seorang talib yang berani, dia tidak akan membiarkan dirinya dalam kesalahan. Dia akan berusaha mencari yang hak dan mengamalkan yang hak dimanapun dan kapan, dan menyampaikan. Cuma di sini ada penjelasan dari ulama begini. Kadang apa yang kita ketahui belum tentu serta merta kita sampaikan. Termasuk ada, walaupun kita tahu ya, tapi ada di negara kita ini ada ulama yang lebih senior, yang lebih alim, dia yang lebih berhak berbicara. Kita diam aja. Iya, kadang-kadang kita harus mempelajari fiqh as-samt, fikih diam, terutama dalam perkara-perkara fitnah yang besar. Maka serahkan kepada ahli. Jangan kita berbicara mendahului ulama yang ada, karena keterbatasan pengetahuan kita. Tahu diri lah, gitu ya. Karena dikhawatirkan karena sifat tahu diri itu, makanya nanti akan dibahas ya, berani itu masih ada pendahuluan. Pendahuluannya adalah mikir, ar-rad qabla syaja'ah, berpikir sebelum berani. Baik, kita baca sekarang wa qawlihi syiddatul ba's fil haqq. Dan dalam seorang talib itu benar-benar kuat di dalam kebenaran, baik itu mempelajarinya. Ya. Saya pernah baca di fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di situ ada pertanyaan, Syekh, apakah kita wajib bermadhab? Apa dia bilang? Alladhi yajibu alaina ittiba'ud dalil, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadha alladhi amarna ashabul madhahib al-mu'tabarah. Wajib bagi kita untuk mengikuti dalil, mengikuti Nabi, itu wajib. Itu yang diperintahkan oleh seluruh 4 madhab yang diakui, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Iya, Masya Allah, saya kagum dengan jawaban beliau. Jawaban beliau itu sama dengan jawabannya Syekh Al-Albani, persis. Antum lihat di kitab Muqaddimah Sifat Salat Nabi, Masya Allah. Dan juga Syekh bin Baz. Itu ya. Jadi tidak wajib kita itu bermadhab. Yang wajib kita mengambil dalil, fatwa dengan dalil. Itu ya jamaah. Sekiranya dia mendapatkan dalil yang sahih dari madhab, fadhal, dari ulama madhab, silakan. Dapat, ya, istafid minhu, ambil faedah dari ulama madhab. Tapi apabila ada pertentangan, maka harus dipilih mana yang paling kuat, yang paling dekat dengan dalil. Wa makarimul akhlaq, dan hendaklah dia terus melakukan pembelajaran, melakukan akhlak yang baik. Wal badr, sebentar di sini. Ya, yakni sebentar. Wal badr fi sabilil ma'ruf hatta tanqati dunaka aman wajib. Dan terus dia memberi orang lain kepada orang lain semua kebaikan yang dia miliki, sampai orang-orang itu tidak bisa lagi menyaingimu, mendahuluimu dalam kebaikan. Yani hatta la yahim ahadun
bi an yasbiqaka bima anta alaihi min hadhihi khisal. Sehingga tidak ada seorang pun yang punya keinginan lagi untuk mendahului dengan sifat dan perangai yang baik itu semua. Karena kau telah mendahului orang lain dalam masalah yang baik-baik itu. Fasajatu al-iqdam di mahal al-iqdam. Ini ya kan. Syekh Utsaimin menyatakan begini, bahwa sifat berani itu adalah maju pada saat memang diperlukan untuk maju. Wa yalzam an tusbaqa bi ra'yin wa tafkirin wa hikatin. Dan keberanian itu harus didahului oleh berpikir dan ra'i wa tafkir wa hikatin, berpikir yang ilmu dilandasi dengan ilmu sebelum melakukan sesuatu. Ya, walihada qala mutanabbi. Ya kan, mutanabbi ini seorang penyair. Ya, ketika dia memuji Saifud Daulah, ketika dia meninggalkan negeri Romawi tahun 345 Hijriah. Ada buku namanya Syarah Diwan Al-Mutanabbi karya Al-Barquti. Iya, biasanya kita mempelajari buku-buku syair-syair itu ketika kita mempelajari bab adab. Adab itu maksudnya bukan adab akhlak maksudnya, tapi sastra Arab. Kata Mutanabbi, ar-ra'yu qabla syaja'ati syuja'ah huwa awwalun wa hiya al-mahall ats-tsani. Fa idza huma ijtama'a li nafsin murrah balagat min al-'alya kull aman. Murrah syekh. Murrah. Artinya ar-ra'i, yakni berpikir sebelum para pemberani itu melakukan kegiatan, aktivitas. Berpikir itu yang pertama. Sedangkan berani nomor 2. Apabila dua hal itu terkumpul pada seseorang, maka dia akan mencapai ketinggian yang diangan-angankan oleh orang-orang yang menginginkannya. Fala budda min ra'yin. Harus ada pikiran, berpikir terlebih dahulu. Sebab li'anna al-iqdama fi ghairi ra'yin tahawwurun. Sebab maju tanpa mikir-pikir itu nekat tanpa berpikir panjang. Wa takunu natijatuhu asma yuridu hadzal bid'ah. Sehingga hasilnya kebalikan daripada yang diinginkan oleh orang yang maju itu. Begitu ya. Wa kadzalika shiddatul ba's bil haqq. Coba ya. Mengenai masalah berani, wallahi kata Syekh Rabi' asy-syaja'ah ka as-sakha fi sadaqah. Keberanian itu pemberian dari Allah, mirip seperti dermawan. Orang yang bakhil, ya bakhil. Orang yang leceh, ya leceh. Nah, dan ternyata ya kawan, keberanian itu di dalam menyampaikan yang hak itu tidak banyak yang berani. Hatta zaman dulu, kalau kita baca fitnah khalqul Quran di zamannya Imam Ahmad, bayangkan khalifah, 3 khalifah, Ma'mun, Al-Wathid, Al-Mu'tasim.
Tiga khalifah ini, Amirul Mukminin ini, dipengaruhi oleh paham Mu'tazilah. Tokohnya namanya Ahmad bin Abi Duat. Ya, mempengaruhi tiga khalifah ini sehingga tiga orang ini berpaham Mu'tazilah dan mengajak rakyat untuk berpaham Mu'tazilah. Di antaranya meyakini bahwa Al-Quran itu makhluk dan pakai besi, pakai pedang, pakai tongkat. Siapa yang nggak ngikuti ini, imma dicambuk, wa imma dipenggal. Maka ulama terbagi tiga. Yang pertama, yang berani mengatakan Quran bukan makhluk, tapi kalau ini sedikit, seperti Imam Ahmad dan beberapa ulama yang lain. Ada yang dibunuh. Imam Ahmad sebenarnya udah mau dibunuh sama Al-Ma'mun, tapi dia berdoa, ya Allah, jangan kau pertemukan aku malam ini dengan Al-Ma'mun. Akhirnya malam itu Ma'mun mati. Ya gak jadi dibunuh, duluan Ma'mun yang mati. Penggantinya Wathik, tapi tidak membunuh, tapi menghukum Imam Ahmad selama 30 bulan dan dicambuk selama 30 bulan. Kemudian Mu'tasim juga. Baru di zaman Al-Mutawakkil dibebaskan. Ulama yang kedua, yang dia itu diam. Dia menjauh. Dia tidak berani berfatwa, menangis semua. Diam. Nah, yang ketiga, ini karena pedang sudah di sini, akhirnya dia mengatakan Quran makhluk. Tapi karahatan, karena dia terpaksa, darurat. Begitu ya cuma. Imam Ahmad dah, Quran kalamullah bukan makhluk. Langsung diceduk. Begitu ya. Dulu itu seperti itu. Kalimat ra'yin wa tafkir, jadi berpikir sebelum melakukan sesuatu, ini menunjukkan bahwa al-aqlu qabla al-ilm qabla al-fi'l. Wala budda al-alim indahu aql. Wa man kana ilmuhu katsir walakin aqluhu qalil sayafsud. Perhatikan ya, kawan. Ini penting ya, kawan. Jadi bukan sekedar berpikir sebelum melakukan sesuatu, tapi ilmu harus dibarengi dengan akal. Maksudnya dia jangan melakukan sesuatu yang bodoh, ngawur, baik dengan ucapan atau perbuatan. Antum tahu Ibnu Muqaffa, antum baca sejarah. Ibnu Muqaffa ini dulunya dia Majusi. Kemudian dia masuk Islam. Kemudian dia belajar bahasa Arab sampai dia menjadi penyair yang disegani. Dan dia sering kadang memuji khalifah atau amir di kotanya. Karena saking dekatnya dia dengan amir itu, gubernur, kadang-kadang dia kurang ajar. Sampai menghina ibunya amir itu. Marah. Akhirnya dihukum mati. Dihukum mati. Sampai kata ulama Ibnu Muqaffa, ya, awalnya dia Majusi dan dia mu'allaf, kemudian lahu, jadi dia banyak baca buku, tapi lahu posh, ngawur. Akhirnya muttaham bizandaqah, tertuduh dia zindik itu murtad. Setelah ditangkap dan diselidiki, akhirnya dihukum mati. Maka ngawur itu tidak baik. Seorang harus punya akal dan
punya adab dan yaitu lemah lembut dan jangan tergesa-gesa. Itu ya kawan. Apalagi suul adab dengan guru-gurunya. Ya, gimana coba? Guru-guru kita dibilang murji'ah segala macam. Ya apa orang kayak gitu? Ya, gak punya akhlak sudah. Baik, kemudian وكذلك شد البأس في الحق بحيث يكون قويا فيه صابرا على ما يحصل من أذى أو غيره جل. Yani dia kalau sudah menyampaikan hak, kemudian dia diuji, ya udah sabar. Sabar. Ini nasihat semua para ulama. Itu ya. Sebagaimana para ulama dahulu yang dihukum ketika mereka sabar menyampaikan hak. Kayak Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu, antum tahu dituduh apa ya? Khawarij. Sampai dia dimasukkan di pikulan dengan satu orang di sebelahnya diletakkan di onta dibawa dari Yaman sampai Baghdad. Begitu sampai Baghdad, di situ ketemu dengan Amirul Mukminin ada di Baghdad waktu itu. Saya lupa namanya. Kemudian di situ ada muridnya Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, sebentar. Ini Imam Syafi'i. Tahu ya? Dia orang alim. Sebaiknya kau tanya dulu, jangan langsung dihukum. Benar. Setelah diklarifikasi, tidak terbukti dia khawarij. Hanya saja waktu itu ada pemberontakan dari kalangan Ahlul Bait. Memberontak. Kemudian Imam Syafi'i ketika ditanya tentang bagaimana sikap kita terhadap Ahlul Bait. Ya, kita menghormati Ahlul Bait. Nah, kalimat ini dilaporkan kepada khalifah. Waktu itu jadi fitnah pemberontakan oleh sebagian Ahlul Bait. Akhirnya orang mengira, termasuk Amirul Mukminin itu mengira, dia khawarij. Setelah terjadi dialog, ternyata dia nggak terbukti. Dia hanya ulama menyampaikan fatwa sebagai pertanyaan, dan dia tidak memberontak. Dia bukan khawarij. Akhirnya dia dimuliakan oleh Amirul Mukminin waktu itu. Seperti itu ya kawan. Kemudian wa qawlihi makarimul akhlaq, ini sudah dibahas tentang makarimul akhlaq ya. Ini mencakup semua akhlak yang mulia. Wallahi ya kawan, kita baca buku Ahadithul Akhlaq karya Syekh Abdul Razak. Baru bab berapa ya? 4. Baru bab 4. Saat ini kita beli. Isinya bab akhlak kabeh. Segini tebal. Baru bab 4. Ada birrul walidain, terus berbuat baik sama tetangga, kemudian berbuat baik sama kerabat, kemudian anak yatim, berbuat baik sama janda-janda yang miskin. Itu akhlak. Itu baru 4 bab. Masih banyak bab lagi yang belum kita baca. Banyak sekali ilmu ya. Kemudian waqawluhu al-badlu fi sabilil ma'ruf, yaitu mengorbankan yang ma'ruf, di jalan yang ma'ruf, yakni mencakup mengorbankan berbuat baik pada orang lain dengan harta. Al-jah itu maksudnya kedudukan. Jadi dia membantu orang lemah atau yang teraniaya supaya dia tidak teraniaya dan supaya dia tidak direndahkan dan didolimi dengan jabatan yang dia punya. Itu maksudnya dengan jah. Kemudian dengan ilmu, yakni membantu orang dengan ilmu, yakni berfatwa. Wa kullama yabdhulu lil ghair, semakin dia mengorbankan kebaikan untuk orang lain, ya,
Lakin fisabilil ma'ruf. Tapi ini di jalan yang ma'ruf ya. Di jalan yang ma'ruf, bukan di jalan yang mungkar. Amal badl fisabilil munkar fa munkar. Adapun mengorbankan sesuatu di jalan kemungkaran, ya mungkar ya ikhwan. Contoh misalnya antum dimintai urunan untuk nyadran. Antum tahu nyadran ya kan? Nyadran itu yaitu apa? Menyumbang menyerahkan sesajen untuk mayat atau untuk jin. Itu nyadran dalam rangka untuk tolak bala atau mengusir roh jahat. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Terus antum dimintai untuk urunan, antum mau kan? Jangan ya. Dan ternyata ya sudah ma'ruf ya. Setiap acara nyadran itu malamnya itu mabuk-mabukan. Ada orang urunan itu uang urunan itu. Ya. Kemudian dibelikan 1 kerat atau 2 kerat miras oplosan, kemudian anak-anak muda itu mabuk semua malam. Setelah itu disetel malam itu dangdutan dengan speaker setinggi truk, bahkan lebih tinggi daripada truk, sampai horeg, genteng-genteng itu. Dicoba tes. Besoknya baru dari mulai pagi sampai siang. Terakhir nyadran di kuburan. Itu rute terakhirnya. Orang Islam jangan ikutan. Alhamdulillah, pokoknya di situ ada kajian tauhid, kajian sunnah. Insya Allah ahli tauhid dan sunnah tidak akan ikut nyadran. Wala mabu-mabuan, wala dangdutan. Iya kan? Alhamdulillah. Tapi kalau di daerah itu nggak ada kajian tauhid, sudah dikuasai masyarakat. Wal badlu fi ma laysa bil ma'ruf wala munkar. Qad yakun min ita'atil aqd. Tapi kalau seorang menyumbang berbuat sesuatu kebaikan ke orang lain, bukan ma'ruf dan bukan munkar, itu menyia-nyiakan waktu, membuang-buang harta. Badir. Satu lagi ya kawan. Seorang talibul ilm yang ke-10 hajrul taraf. Ini jangan selalu hidup mewah-mewah. Ya ini sesekali misalnya nih, nggak pakai sandal. Loh iya, begitu. Kadang kita pakai sandal, kadang kita nggak pakai sandal. Kedengarannya aneh kok. Iya kan? Loh itu lihat aja. Nih, ada hadisnya lagi. La tastarsil fitnah wa rafahiyah. Jangan kau terus-menerus dalam hidup kemewahan dan manja. Fa'idal badada minal iman. Syuf. Ini hadis sahih dalam silsilah sahih nomor 341. Badadah itu artinya yaitu melakukan aktivitas yang sama sekali bukan kemewahan. Misalnya apa? Macul. Kadang nggak pakai sandal. Kadang mikul. Iya. Iya. Kadang apa lagi ya kawan? Petil. Nukang. Sampai tangan ini keras kayak batu. Coba lihat. Ya kan? Sebab hidup di dunia ini tidaklah langgeng. Maksudnya tidak selalu enak. Orang yang dulunya misalnya gajinya besar karena dia ASN ya, levelnya tinggi, gajinya puluhan juta. Setelah pensiun berapa gajinya? 3 juta. Pensiun 3 juta.
Jadi tidak ada yang kekal, tidak ada yang kekal di dunia ini. Maka kita harus ibaratnya tahan banting dalam kondisi apapun. Loh iya benar, itu benar. Kita biasakan anak-anak itu sesekali nggak pakai sandal, supaya kakinya kuat, nggak gampang selundupan, kapalem sih gitu. Ayo, lah kan kalau orang sikile ayu, melanang sikile ayu, begitu jalan sedikit kena panas, moncot. Allah musta'an, ya Allah ya. Wis ngono, rambutnya gondrong bisa, jenggotnya dicukur. Waduh, lanang iki, ya, kemayu kemayu akhir, melambai sudah. Nah ini sudah, karena terlalu dimanja. Ya. Nah, di sini saya bacakan dulu ya perkataan dari Syekh Nurul. La tastarfid tan'amur fa hiwayat an-nasiyah tuqal li talab al-ilm al-ghali. Jadi jangan kau terus-menerus hidup mewah. Nasihat ini disampaikan kepada para penuntut ilmu pun selainnya, jadi kaum muslimin. Li'anna al-istirsal fi dzalik mukhalif li irsyad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau orang selalu hidup mewah dan manja, itu bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana yanha an kathratil irfah. Nabi melarang banyak-banyak terlalu mewah. Wa ya'muru bil ihtifa'i ahyanan. Coba lihat ya. Nabi kadang menyuruh jadi sahabat untuk nggak pakai sandal. Ihtifa itu nggak pakai sandal, dan itu sunnah. Kadang pakai sandal, kadang nggak pakai sandal. Kata murid-muridnya Syekh Ibnu Utsaimin kalau sholat subuh kan jaraknya masjid dari rumahnya kurang lebih berapa ratus meter gitu ya, itu dia nggak pakai sandal kalau subuh. Iya, nggak pakai sandal. Ya kecuali kalau jalurnya itu banyak apa paku banyak lah, kalau itu iya lah ya pakai sandal ya, hati-hati lah. Tapi kalau jalannya mulus ya, aspal zen, apa ada apa sih itu yang kotak-kotak itu, pavling, aman insya Allah. Sesekali kita didik anak-anak kita nggak pakai sandal lain, nggak usah pakai sandal jalan. Yang penting hati-hati jangan sampai cocok. Kemudian wal insan alladhi ya'tadu rafahiyya yusbu 'an mu'anatul umur. Nah, ini hikmahnya. Orang kalau selalu hidup mewah dan manja, ngeluh kalau mendapatkan kesulitan sedikit. Li'annahu qad ta'ti 'ala wajhin yatamakkanu ma'ahu min rafahiyya. Sebab kadang-kadang manusia itu kena musibah ya, perkara yang bertentangan dengan kemewahan. Iya kan? Maka pramuka itu penting ya, kawan. Pramuka, tapi yo yang kalau bisa yang nyunah gitu ya. Pramuka yang nyunah gitu ya. Outbound yang nyunah itu penting gitu ya. Anak-anak sekolah itu perlu diajak sekali ke gunung-gunung. Naik gunung atau apa sesekali. Tapi ojo yang membahayakan nyawanya. Seperti ada sebagian guru-guru mengajak anak-anak sekolah, murid-muridnya tahu nggak kemana ya, Pak? Jalan-jalan di sungai. Wah, akhirnya hanyut, marah kok. Lalu apa? Nyari bahaya itu loh. Lakukan perkara yang tidak membahayakan nyawa. Itu ya. Ingat, kadang sebagian kita memandang bahwa sepak bola itu tidak bahaya. Yo, hati-hati. Harus diberitahu tuh anak-anak itu bahwa ente ini pemain bola jangan seperti pemain dunia. Ada itu namanya gunting-gunting itu apa? Sliding. Lu ada seorang santri lemu, nyeliding
koncone sing krempeng. Mbok sikile potol. Serius, saya lihat sendiri. Oh. Lah kok itu sliding banget. Ente ini bukan pemain dunia ente ini. Walau kecamatan bukan ente. Ente yang penting dapat keringat sudah main bola itu. Oper-operan aja dah. Gak usah main gaprak-gaprakan. Nah, itu harus diingatkan itu santri. Bener, harus diingatkan. Anak uang itu bisa digaprak-gaprak itu. Nah, potol sikile ya apa? Marah orang tuanya. Itu pesantren itu yang saya tahu. Yang kakinya santrinya itu patah itu. Selama setahun gak dipulangin ya. Diobati dulu kan merasa bersalah. Pengasuh pondok diobati dulu selama setahun. Mungkin 2 tahun baru dipulangin. Pulau antara pulau. Ya. Jadi olahraga tapi jangan sampai mencelakai ya. Begitu pula bela diri kayak karate. Hati-hati loh karate. Jangan kayak UFC. Lu ditendang temannya itu bagian sininya. Apa? Ini apa sih namanya? Ya itu sudah. Jangan ujuk nemen-nemen. Itu kudu musuh. Tapi dia itu temanmu itu. Ya paling tendang-tendang yang tidak sampai celaka. Nah ini guru karate harus arahkan. Jangan tendang yang bikin celaka. Gimana caranya? Bisa carono dewi ya caranya, ya kan? Guru karate kan ngerti bagaimana tendangan yang tidak bikin celaka santri-santrinya. Walinadrib bidzalika mathalan bil hadits alladzi dzakarnahu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bil ihtifai ahyan. Ini dia dalil. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang menyuruh sahabat untuk kalau pergi misalnya keluar rumah enggak usah pakai sandal. Sesekali. Kita lihat sebagian manusia kata Syekh Muhammad. Najidu ba'dhan nas la yahtafi. Jadi kita lihat sebagian manusia tidak mau lepas sandal, pakai sandal terus. Ini nama pointen daiman. Ini dia pakai sandal terus. Kadang sepatu terus. Walau ardullah warid. Sekiranya misalnya sandal hilang habis Jumatan, maka dia tamshi 500 meter biduni wiqayatul rijl. Maka dia jalan kaki itu habis Jumatan itu, apalagi suhunya kalau di Saudi kan 50 derajat ya kawan. Wah, gitu jalan 500 meter. Lawajad dan dari syukwa alima syukwa azima, maka dia kesulitan. Panas, sikil, nggak terbiasa. Warubama tadmi atau tadma qadamuhu min massatil ardh. Kadang kakinya itu langsung berdarah karena senggolan dari tanah. Lakin law awwada nafsahu ala khusyunah wa ala tarki taraffuh daiman lahasal khair katsir. Kalau misalnya dia kadang-kadang dia tidak bermewah-mewah, kadang dia melakukan kegiatan yang sederhana, jauh dari kemewahan kadang-kadang, maka kau akan mendapatinya, dia mendapatkan kebaikan yang baik, kuat badan. Sesekali caring itu apa ya? Berjemur, ya itu ya kawan. Ternyata berjemur itu manfaat juga ya. Dulu waktu zaman COVID kita orang sama dokter disuruh berjemur gitu. Iya, nah, itu sih. Kalau orang nggak pernah kena matahari, pucat nanti dia. Nah, mari ya kawan kita amalkan ini. Sesekali kita orang nggak pakai sandal. Sesekali melakukan aktivitas seperti orang-orang yang kuat. Sesekali. Semoga Allah menolong kita semua. Adzan dulu ya akhi, baru kita lanjutkan ya. Cara ketemu kita orang ini. Adzan dulu. Sebulan sekali ketemu. Ini kita bacakan sebentar lagi.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Lakin law 'awada an-nafsa 'ala khushu' wa 'ala tarki taraffud daiman la hasala lahu khair katsir." Iya. Kalau sekiranya dia terbiasakan dirinya untuk melakukan perkara-perkara yang khusyuna itu lawan daripada kemewahan. Wa 'ala tarki taraffud, dan meninggalkan kebiasaan mewah-mewah dan manja, ya, terus-menerus meninggalkan ini. Sesekali meninggalkan itu, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Innal badan idza lam yu'awwad 'ala mithli hadhihi al-umur, badan yang tidak terbiasa untuk melakukan perbuatan kebiasaan yang sederhana dan tidak terbiasa meninggalkan perkara yang mewah-mewah, lam yakun indahu mana'. Yani dia tidak akan ada imun yang ada pada badannya. Fatajidu yata'allamu min ayyi syai'in min dzalik. Kau akan mendapati dia orang itu gampang sakit dengan apapun yang menimpanya.
Lakin man indahu mana'ana yadrubi. Tapi orang yang punya imun yang kuat, ya, karena dia sudah terbiasa apa namanya, misalnya nggak pakai sandal dan lain sebagainya, ya, perkara-perkara yang jauh dari kemewahan itu, maka dia nggak peduli dengan apa hal yang menimpa dari kesusahan. Walihada tajidu aidatul ummal aqwa bikithir min aidi talabatul ilm. Oleh itu kau dapati sebagian para pekerja buruh, apalagi buruh bangunan, itu tangannya lebih kuat daripada tangannya para penuntut ilmu. Lihatlah ta'awwad ada tadi. Sebab tangannya itu buruh itu, wah, segala macam sudah, metel dan sebagainya, ya kan? Hatta inna ba'dal ummal idza safahtahu faka'annama istahajara min khusyunatiha. Sampai ketika kau berjabat tangan dengan para buruh itu, buruh batu, buruh bangunan, ya, kau mendapati tangan itu kayak batu. Saking ngatos ya. Antum tahu ya Pak, kita dulu di Madinah itu ya. Kan dari semua negara di dunia, ada 170 negara lebih. Termasuk di antara dari Dagestan. Antum tahu Dagestan ya? Negaranya Habib Nur Muhammadov. Itu orang-orang Dagestan itu yang datang di Madinah. Kemana-mana dia bawa alat penjepit itu, angkat gini-gini tuh. Wah, ini salaman nanti. Umur ya kan? Iya. Sampai itu dilaporkan kepada masyayikh. Sampai masyayikh mengatakan, ya akhi, kalian ini walaupun badannya kuat, jangan menyakiti yang lemah. Nabi tidak pernah menyuruh kepada kalian untuk kalau kuat badan kalian untuk menyakiti yang lemah badannya. Kita diciptakan untuk ibadah, bukan untuk berlomba-lomba membesarkan otot. Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallah, kalau sebenarnya Nabi mengatakan, aku di salah satu yang diperintahkan oleh Allah kepadaku agar kalian membesarkan otot kalian, karena otot yang paling gede itu akan dicintai Allah. Enggak ada dalilnya. Enggak ada. Wallah, kalau ada, ayo katanya Syekh. Nggak usah Syekh Muthaim itu waktu itu. Ayo kita latihan membesarkan otot. Itu kata Syekh. Tapi ketawa kita dengar itu fatwa itu. Karena ada beberapa talib. Karena memang di Madinah Jamiah itu ada disediakan juga fitness. Ada fitness. Angkat berat. Sehingga pelajar-pelajar dari Rusia, terutama dari Dagestan, tangannya itu kuat sekali ya. Nah, tapi itu bagus, tapi jangan untuk menyakiti orang. Walau anahu dhamma asabi'ahu ala yadihi la anahu kaini kata Syekh. Jadi sekiranya dia menggenggam tangannya orang, maka orang itu kesakitan. Dia itu adalah sebab orang itu tangannya buruh itu terbiasa untuk melakukan yang kasar. Fatarfiul insan sawfa jahil. Orang yang memanjakan dirinya dengan kemewahan terus-menerus itu banyak masalahnya. Apa salah satunya? Misalnya dia tidak pernah membatasi diri dari makanan. Mangan sembarang kali dimakan. Sampai bikin konten untuk makan. Wah, ini lembu dan apa jenis obesitas. Nah, karena obesitas kayak sembako. Nah, itu akhirnya salah satu penyebab banyak makan itu adalah banyak penyakit. Iya kan? Itu sih. Orang kalau mengalami pekerjaan ini diingatkan, enggak pokoknya makan terus. Apa aja dimakan, banyak makan. Sampai lembu gak bisa dia ngatasi dah. Setiap hari berapa kalori dia makan itu. Akhirnya obesitas. Berat badannya berapa? 500. Ya Allah, saya sholat di nanti. Ya kan? Walau ke masjid tak bisa. Qauluhu al-badatu minal iman.
al-badada adalah jala'un mutaraf. Badada itu maknanya kata Syekh Utsaimin, yakni tidak bermewah-mewah. Ya, terus menerus. Itu bagian daripada keimanan. Ingat, ada di sini perbedaan antara badadah dengan bada'ah. Badadah itu bagian daripada keimanan. Coba Nabi SAW kalau makan di bawah, pakai tangan, ya kan, dan tidak bersandar. Iya, lihat semua hadis tentang makannya Rasulullah SAW itu di bawah. Tidak pernah Rasul makan di meja. Ajib ya. Dia orang yang boleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan pakai tangan. Yang itu kadang-kadang disepelekan sama orang-orang barat. Ketika melihat orang Islam makan pakai tangan. Nah, kan? Nah, justru itu yang bagus. Kul biyaminik. Makanan dengan tangan kanan, kata Rasulullah. Kul bimayyanik. Makanlah dengan makanan yang ada di sekitar. Adapun bada'ah itu tercela. Ya, bada'ah itu artinya melakukan perbuatan yang tercela atau keburukan. Ya, jelas itu nggak boleh. Makanya ya, berkaitan dengan masalah ini, keberanian maupun meninggalkan kemewahan. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kepada umatnya untuk berenang. Iya, dan memanah, dan satu lagi berkuda. Iya, itu 3 olahraga yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Antum sudah ada yang pernah naik kuda di sini? Sudah pernah? Oh belum? Nyoba lah, sesekali ya. Mulainya nih, goyang-goyang ya. Naik onta apalagi, lebih nemen lagi goyangannya ya. Ya. Oh iya. Sampai di sini aja ya, insyaallah kita akan sambung lagi dengan perkataan dari Syekh Muhammad dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dibawakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Insyaallah bulan depan. Insyaallah. Barakallahu lana wa lakum jami'an. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa anta. Isrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina wal 'afwa wal 'afiya fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur 'awratina wa amin rawatina. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا من الطائفة المنصورة الناجية ووفق أهلنا وذريتنا جميعا لأن يكونوا منهم. آمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وضرب الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.